Inilah 4 golongan orang yang kekal selamanya di neraka. Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Dalam ajaran Islam ada beberapa golongan manusia yang dianggap kekal di neraka. Beberapa golongan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran dan diantaranya adalah 1. Golongan Ahlul Bid'ah, yaitu orang-orang yang melakukan inovasi dalam agama tanpa adanya dasar dan ajaran Islam yang sahih. Mereka akan kekal di neraka sebagai hukuman atas tindakan mereka yang menyesatkan. 2. Golongan Ahlul Kabair, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, memperkosa, meminum minuman keras, dan zina. Mereka akan kekal di neraka sebagai hukuman atas tindakan mereka yang melanggar hukum Allah. 3. Golongan orang munafik, yaitu orang-orang yang menyatakan iman tetapi tidak sepenuhnya memegang prinsip-prinsip Islam dan tidak melaksanakan ajaran-ajarannya dengan baik. 4. Golongan Ahlul Law, yaitu orang-orang yang terlalu asik dengan kesenangan dunia dan mengabaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 3 keutamaan di dalam membaca surat Al-Waqiah. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Surat Al-Waqiah memiliki banyak keutamaan bagi siapapun yang rutin mengamalkannya. Salah satu keutamaan baca surat Al-Waqiah adalah menjadi pembuka pintu rezeki. Al-Waqiah adalah surat ke-56 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 96 ayat dan termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Lantas apa saja keutamaan dari surat Al-Waqiah? Berikut 3 keutamaan yang dijelaskan dalam hadis yang dirangkum berbagai sumber. 1. Membuka pintu rezeki. Membaca surat Al-Waqiah dengan khusyuk dan memahami sungguh-sungguh artinya insya Allah akan menjadi pintu pembuka rezeki bagian dan suratnya. 2. Surat yang disukai Rasul. Dari sekian banyak surat-surat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Al-Waqiah termasuk surat yang disukai dan rutin dibaca oleh Rasulullah. 3. Dijauhkan dari kefakiran. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW dan pendapat ulama mengenai keutamaan Al-Waqiah. Salah satunya adalah mencegah dari kefakiran atau kemelaratan dalam kehidupan. Tahukah kalian bahwa malaikat maut memandang wajah manusia sebanyak 70 kali sehari? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa malaikat maut memandang wajah manusia sebanyak 70 kali sehari. Dikatakan dalam aktivitasnya itu malaikat yang juga disebut Israel ini heran melihat tingkah manusia yang masih tertawa sementara ajalnya sudah dekat. Malaikat maut adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11 yang artinya katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Adapun hadis yang menyebut bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali sehari termuat dalam kitab Az-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ulama lain seperti Imam As-Suyuti turut meriwayatkan dalam salah satu kitabnya yang artinya bahasanya sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap 70 kali ketika manusia tertawa. Malaikat maut yang diutus itu pun berkata, sungguh aneh dia, aku diutus untuk mencabut rohnya sedangkan ia masih sempat tertawa. Wallahu a'lam bishawab. Tahukah kalian bahwa ada 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah meski bertaubat? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 7 dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, berikut 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Kedua, sihir. Sihir mengajarkan manusia untuk bertuhan kepada setan. Perbuatan sihir tersebut dapat menjadikan manusia syirik. Ketiga, membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah atau karena yang lain, tidaklah dibenarkan dalam Islam. Keempat, memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba artinya memakan uang haram. Islam mengharamkan riba sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 135. 5. Memakan harta anak yatim. 6. Melarikan diri saat perang. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke neraka jahanam. Lari dari medan perang yang dimaksud adalah ketika umat muslim diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru kabur. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin kuat. 7. Menuduh perempuan terhormat berbuat zina. Menuduh zina yang dimaksud adalah memfitnah seorang perempuan yang menjaga kehormatannya melakukan zina tanpa ada buktinya. Tahukah kalian bahwasanya ada 7 nama neraka yang tercatat dalam Al-Quran?
Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Disebutkan dalam Al-Quran bahasanya ada 7 nama neraka yang kelak dihuni orang-orang yang zalim. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Berikut adalah nama-nama neraka yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yakni mereka yang selama hidupnya dunia mengerjakan perintah Allah sekaligus mengerjakan larangannya. Kedua, neraka Jahim. Neraka Jahim adalah tempat yang disiapkan bagi orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Ketiga, neraka Sakor. Neraka Sakor adalah tempat bagi orang-orang yang tidak pernah sholat. Keempat, neraka Lazo. Neraka Lazo diisi orang-orang yang semasa hidupnya mengikuti ajakan dan rayuan setan serta mengumpulkan harta tanpa membayar zakat. Kelima, neraka Hutamah. Neraka Hutamah adalah tempat bagi orang-orang yang senang bergunjing. Enam, neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir adalah tempat kembalinya orang-orang kafir dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Tujuh, neraka Jahannam diperuntukkan bagi orang-orang yang munafik, kafir, durhaka atau secara umum mengabaikan perintah dan larangannya. Tahukah kalian bahwa ada 10 anggota badan yang akan menjadi saksi di akhirat nanti? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Anggota tubuh akan menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan manusia pada hari pembalasan, sehingga orang-orang itu memperoleh ganjaran setimpal dari amal-amalnya yang luput dari hukum dunia. Jika hari ini kita masih bisa beralasan dengan segala maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka di hari kiamat nanti sesungguhnya mulut kita akan terkunci, tubuh-tubuh kita yang pernah bermaksiat akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Abu Bakar Al-Asyam berkata bahwa ada 10 anggota tubuh manusia yang akan berbicara dan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, kulit dan lisan. Tahukah kalian bahwasanya ada 5 jenis makanan yang disukai jin menurut Islam? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Ternyata jin juga membutuhkan makanan layaknya manusia. Namun tentu saja makanan para setan dan jin tidak sama dengan manusia. Dalam Islam, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin juga mampu beranak pinak layaknya manusia. Hal serupa juga dengan makanan, jin membutuhkan makanan. Lalu apa saja makanan yang disukai jin? Yang pertama, darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah dari binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka terjadi tersebut. Selain itu, darah haid dari kaum wanita juga sangat disukai oleh jin. Oleh karena itu, buanglah darah haid dengan membungkusnya menggunakan plastik serta membaca basmalah sebelum membuang ke tempat sampah. Kedua, kotoran. Seperti yang banyak dijelaskan dalam hadis, bahwasanya jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yakni kotoran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Tulang. 3. Disebutkan bahwasanya jin sangat menyukai tulang dari sisa makanan kita. Oleh sebab itu, apabila kita selesai makan daging atau ikan yang bertulang, sebaiknya tulang makanan tersebut langsung dibuang ke tempat sampah. Keempat, bangkai dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Kelima, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Tahukah kalian bahwa ada 4 cara menangkal santet di rumah menurut Islam yang ampuh? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Santet atau yang dikenal dengan istilah sihir dalam Islam dapat menyerang siapa saja dan kapan saja, termasuk di rumah. Meski begitu, setiap muslim tak perlu khawatir karena ada upaya yang bisa dilakukan sebagai cara menangkal santet di rumah menurut Islam. Berikut 4 cara menangkal santet di rumah. Pertama, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Membaca Al-Quran di rumah dapat memberikan ketenangan sekaligus perlindungan bagi penghuninya, termasuk dari santet dan gangguan gaib lainnya. Kedua, membaca ayat kursi. Mengamalkan ayat kursi akan menghadirkan banyak manfaat, termasuk untuk menangkal santet. 3. Membaca bacaan yang mengandung ayat Al-Baqarah. 4. Memperbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhataini. Surat Al-Mu'awwidhataini adalah surat Al-Falaq dan An-Nas. Tahukah kalian bahwa ada 6 bagian tubuh manusia yang jadi tempat favorit golongan jin? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Jin yang tak kasat mata namun ternyata suka berdiam di beberapa bagian tubuh manusia. Sedikitnya ada 6 bagian tubuh manusia yang menjadi sarang favorit bagi golongan jin. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar rutin membersihkan 6 bagian tubuh itu agar tidak ditempati jin. Pertama, lubang mulut manusia. Jin dapat dengan mudah masuk melalui lubang mulut saat manusia sedang menguap. Agar terhindar dari itu, Rasulullah menganjurkan agar menutup mulut saat menguap. Kedua, di balik kuku manusia. Kuku yang dibiarkan dalam keadaan kotor menjadi salah satu tempat favorit bagi jin. Karenanya, Islam menganjurkan agar memotong dan membersihkan kuku. Ketiga, lubang hidung manusia. Jin memanfaatkan saat manusia terlelap untuk masuk ke dalam hidung. Bahkan jin bisa saja bermalam di lubang hidung manusia jika manusia tidak melakukan hal yang dianjurkan dalam Islam. Keempat, lubang telinga manusia. Jin bisa saja merasa nyaman dan bermalam di telinga manusia. Hal itu bisa terjadi jika manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kelima, urat darah manusia. Jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Keenam, lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedangkan jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Tahukah kalian, ada sebuah kisah orang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun diterima. Ternyata ini penyebabnya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Ada sebuah kisah tentang orang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa penyebabnya? Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh ada orang yang telah sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Karena kadang dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Kadang pula dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah.
Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah sholat kita dan melaksanakannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila baik sholatnya, akan baik pula amal-amal dia yang lainnya. Tapi apabila rusak sholatnya, akan rusak pula amal-amal dia yang lainnya. Tahukah kalian, ada sebuah kisah orang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun diterima. Ternyata ini penyebabnya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Ada sebuah kisah tentang orang yang sudah sholat selama 60 tahun, tapi tidak satu pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebabnya? Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sungguh ada orang yang telah sholat 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Karena kadang dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Kadang pula dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Dihasankan oleh Syalbani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa menjaga ibadah sholat kita dan melaksanakannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila baik sholatnya, akan baik pula amal-amal dia yang lainnya. Tapi apabila rusak sholatnya, akan rusak pula amal-amal dia yang lainnya. Tahukah kalian bahwa ada 5 hal yang dapat merusak pahala sedekah kalian jika kalian lakukan ini? Yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Sedekah merupakan sebuah amalan yang memiliki banyak keutamaan. Sedekah juga merupakan bentuk rasa syukur seorang muslim atas rezeki yang diperoleh. Namun perlu diketahui bahwa bersedekah harus dibarengi dengan rasa ikhlas. Apabila bersedekah tidak dibarengi dengan rasa ikhlas, maka amalan tersebut akan sia-sia dan ganjaran pahalanya akan hilang. Selain sedekah yang tidak dibarengi rasa ikhlas, ternyata ada juga beberapa hal lainnya yang dapat merusak pahala sedekah. Bagi umat muslim, tentunya perlu mengetahui hal ini agar sedekah yang dilakukan tidak berujung sia-sia. 1. Meminta kembali sedekah yang telah diberikan. Memberikan sedekah kepada orang lain harus dibarengi dengan rasa keikhlasan. Jangan sampai kita mengambil atau minta kembali setiap barang yang telah disedekahkan, karena itu akan merusak pahala sedekah. 2. Menerima sedekah sakit hati. Apabila bersedekah kepada seorang dan menyebabkan penerima sedekah sakit hati, maka hal itu juga dapat merusak pahala sedekah. 3. Menggunakan harta yang haram untuk bersedekah. 4. Mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. 5. Melebih-lebihkan sedekah yang telah diberikan agar mendapatkan pujian-pujian dari orang-orang sekitarnya. Bukan hanya Islam, ternyata 3 agama ini melarang konsumsi daging babi. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan larangan untuk tidak boleh memakan babi. Namun ternyata bukan hanya umat Islam saja, ada beberapa ajaran agama lain yang mengharamkan makan babi. Apa saja ajaran agama yang selain Islam yang mengharamkan konsumsi babi? Yang pertama, itu agama Islam itu sendiri. Bagi umat Islam, makan babi memang dilarang dan diharamkan. Bukan hanya sebatas larangan, namun ternyata ada alasan terutama untuk kesehatan. Hal ini disampaikan juga melalui firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 115. 2. Agama Yahudi. Agama kedua, yakni Yahudi atau Judaism, juga melarang untuk mengkonsumsi daging babi. Bahkan larangan babi tersebut juga sebagai sebuah cara untuk memperlihatkan identitas Yahudi seseorang. 3. Agama Kristen Advent. Kemudian bagi umat yang memiliki kepercayaan Kristen Advent, ternyata juga memiliki larangan untuk mengkonsumsi daging babi. Hal ini berpegang pada kisah Nuh yang mempunyai nubuat perjanjian dengan Tuhan. Kalian harus tahu 6 penyakit hati yang harus kalian hindari. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Dikutip dari kitab Melatih Diri Membentuk Akhlak Mulia dan Mengobati Penyakit Hati yang ditulis oleh Al-Ghazali dan diterjemahkan oleh Baharuddin Ahmad, dijelaskan setidaknya ada 6 penyakit hati yang wajib kita hindari. Yang pertama, yaitu riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku ini harus dijauhkan sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan amal solehnya. Kedua, hasad dan husud atau iri dengki. Ini artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus dihindari karena dapat memutus tali persaudaraan antar umat muslim. 3. Takabur atau sombong. 4. Ujub, merasa soleh. Ujub merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong sifat sombong. 5. Wadab atau pemarah. 6. Gibah atau bergunjing. 5 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Berikut deretan tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah karena dapat membawa energi negatif dan dapat menghalangi energi positif masuk ke dalam rumahmu. Pertama, kaktus. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam yang pertama adalah tanaman kaktus. Karena selain berduri dan dapat mencelakai orang-orang di sekitarnya, kaktus juga diyakini dapat menyerap energi negatif seseorang yang di sekitarnya apabila ditanam di depan rumah. Karena itu, usahakan untuk tidak menanam tanaman berduri yang satu ini di depan rumah ya. Kedua, mahkota duri. Selain kaktus, mahkota duri juga salah satu tanaman berduri yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Hal tersebut dikarenakan mahkota duri memiliki duri yang tajam dan berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Mahkota duri juga diyakini dapat meningkatkan syaraf dan ketegangan di dalam rumah. Ketiga, tanaman ganja. Tidak hanya untuk ditanam di depan rumah, namun tanaman ganja juga tidak boleh ditanam dimanapun dan merupakan salah satu tanaman yang harus kita hindari. Keempat, tanaman yang rusak atau mati.
Kelima, tanaman palsu. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut Islam yang terakhir yaitu tanaman palsu. Hal tersebut dikarenakan tanaman palsu dapat menghalangi energi positif untuk masuk ke dalam rumah. Apabila kalian memang ingin memiliki tanaman palsu untuk dekorasi rumah agar rumahnya kalian terlihat lebih cantik, sebaiknya letakkan tanaman palsu tersebut di dalam rumah. Tahukah kalian bahwasanya ada 7 hal yang bisa menerangi alam kuburan kita saat kita mati nanti? Namun sebelum kita lanjut, semoga yang sudah subscribe rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Dikutip daripada kitab Nashihul Ibad bahwasanya ada 7 hal yang dapat menerangi alam kubur kita di saat kita mati nanti. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah. Kedua, berbuat baik kepada ayah dan ibu. 3, menjaga dan menjalin silaturahmi. 4, tidak menyia-nyiakan umurnya dengan berbuat maksiat. 5, tidak menuruti hawa nafsu. 6, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah. 7, dan banyak berzikir kepadanya. Tahukah kalian bahwa ada 4 hal yang membuat makanan halal bisa menjadi haram? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Mengonsumsi makanan halal baik dari kandungannya serta cara mendapatkannya adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Hal ini jelas seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Makan makanan halal adalah salah satu cara bagi umat muslim memanfaatkan rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa hal yang dapat membuat makanan halal berubah menjadi haram. 1. Tidak diolah sesuai syariat Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. 3. Bercampur dengan makanan yang diharamkan. Bila ada 1 kilo daging sapi yang halal dan baik secara hukum dalam Al-Quran maupun cara penyembelihan dan pengolahannya, kemudian diolah jadi satu dengan 1,5 kilo daging babi, walau hitungannya hanya 1 sendok saja yang telah tercemar, hukum daging tersebut menjadi haram. 4. Makanan yang telah kadaluarsa atau tercemar. Tahukah kalian bahwa ada 10 anggota badan yang akan menjadi saksi di akhirat nanti? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Anggota tubuh akan menjadi saksi tentang perbuatan-perbuatan manusia pada hari pembalasan, sehingga orang-orang itu memperoleh ganjaran setimpal dari amal-amalnya yang luput dari hukum dunia. Jika hari ini kita masih bisa beralasan dengan segala maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka di hari kiamat nanti sesungguhnya mulut kita akan terkunci, tubuh-tubuh kita yang pernah bermaksiat akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Abu Bakar Al-Asyam berkata bahwa ada 10 anggota tubuh manusia yang akan berbicara dan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. 2 telinga, 2 mata, 2 kaki, 2 tangan, kulit, dan lisan. Tahukah kalian bahwa ada 4 hal yang menghalangi datangnya rezeki? Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan. Amin. Meski rezeki setiap orang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hal ini jangan sampai jadi penghalang rezeki Anda. Berikut 4 hal yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Pertama, perbuatan dosa. Hal yang pertama yang dapat menjadi penghalang rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa-dosanya yang diperbuat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidur pagi. Hal selanjutnya yang juga dapat menghambat rezeki adalah tidur di waktu pagi. Meski terdengar sepele namun harus dihindari jika tak mau kerja keras berujung sia-sia. Tidur pagi dapat menghambat rezeki seseorang. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidur pagi itu menghalangi datangnya rezeki. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Lantas, mengapa Rasulullah SAW berkata demikian? Karena pagi hari merupakan waktu yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezeki. 3. Melalaikan sholat. 4. Memutus silaturahmi. 6 makanan yang haram dalam Islam. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Berikut adalah makanan yang telah dilarang dalam agama Islam. Pertama, babi. Pada surah Al-Maidah ayat 3, babi termasuk ke dalam salah satu makanan haram. Tidak hanya dagingnya saja yang diharamkan, akan tetapi seluruh bagian dari tubuh babi yang diolah baik dalam bentuk makanan maupun produk lainnya diharamkan untuk dikonsumsi dan dipergunakan. Kedua, bangkai. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. 3. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 3 dan surat Al-Baqarah ayat 173 telah menyebutkan bahwasanya hewan yang disembelih atas nama selain Allah hukumnya adalah haram. Keempat, hewan yang memakan kotoran atau yang disebut al-jalalah. Yang dimaksud dengan al-jalalah adalah semua jenis hewan baik yang berkaki 2 maupun berkaki 4 yang makanannya adalah kotoran, baik itu kotoran manusia maupun kotoran hewan lainnya. Kelima, darah. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 145 dijelaskan bahwasanya selain bangkai dan daging babi, darah yang mengalir juga diharamkan untuk dimakan. Keenam, hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya 5 hewan fasik yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu ular, tikus, anjing hitam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Tahukah kalian bahwa ada 6 bagian tubuh manusia yang jadi tempat favorit golongan jin? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Jin yang tak kasat mata namun ternyata suka berdiam di beberapa bagian tubuh manusia. Sedikitnya ada 6 bagian tubuh manusia yang menjadi sarang favorit bagi golongan jin. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar rutin membersihkan 6 bagian tubuh itu agar tidak ditempati jin. Pertama, lubang mulut manusia. Jin dapat dengan mudah masuk melalui lubang mulut saat manusia sedang menguap. Agar terhindar dari itu, Rasulullah menganjurkan agar menutup mulut saat menguap. Kedua, di balik kuku manusia. Kuku yang dibiarkan dalam keadaan kotor menjadi salah satu tempat favorit bagi jin. Karenanya, Islam menganjurkan agar memotong dan membersihkan kuku.
Ketiga, lubang hidung manusia. Jin memanfaatkan saat manusia terlelap untuk masuk ke dalam hidung. Bahkan jin bisa saja bermalam di lubang hidung manusia jika manusia tidak melakukan hal yang dianjurkan dalam Islam. Keempat, lubang telinga manusia. Jin bisa saja merasa nyaman dan bermalam di telinga manusia. Hal itu bisa terjadi jika manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kelima, urat darah manusia. Jin atau setan menyusup ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah manusia. Kemudian dari aliran darah itulah jin berusaha memperdaya manusia. Keenam, lubang pusar manusia. Lubang pusar merupakan tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sedangkan jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor.